Ya, baik, selamat sore Pak Amir. Kami dari Cahyo Arema hari ini tanggal 14 September 2022 menanyakan terkait Kongres Partai Komunis Cina dan dampaknya terhadap politik di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui dari beberapa pemberitaan bahwa pada tanggal 16 Oktober nanti Partai Komunis Cina akan melaksanakan kongres. Kongres ini saya kira ada dua substansi. Pertama, tentu mereka akan memilih siapa yang akan memegang tampuk tertinggi dalam pemerintahan negara Republik Rakyat Cina. Kemudian mereka juga nanti akan menentukan strategi politik dan kebijakan nasional Cina untuk 5 tahun mendatang. Nah, kita melihat bahwa selama ini kan terdapat kecenderungan baik secara nasional maupun pada tataran global bahwa Indonesia, khususnya Presiden Jokowi kan punya hubungan yang sangat intim sekali dengan Republik Rakyat Cina, khususnya hubungan yang intim dengan Presiden Cina Xi Jinping. Antara lain bisa kita lihat pada video pada beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Cina, di mana pada saat pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Pak Jokowi menyatakan bahwa Indonesia dan LRC adalah sahabat yang sepenanggungan gitu kan. Jadi berarti apa yang dirasakan oleh LRC akan dirasakan pula oleh Indonesia. Nah, sepanjang informasi dan analisa yang saya peroleh dari berbagai pihak bahwa dalam kongres ini akan ada manuver-manuver politik tertentu. Pertama, yang sedang dilakukan oleh Xi Jinping yaitu untuk memperpanjang masa kepemimpinannya 1 periode lagi, sehingga dia akan memimpin. Kalau dia berhasil melakukan manuver itu, maka lewat Kongres Partai Komunis Cina ini dia akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan Cina untuk periode yang ketiga. Nah, ini kan mirip-mirip dengan apa yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia dari kelompok-kelompok tertentu yang masih menginginkan pertama memberikan kesempatan periode ketiga kepada Pak Jokowi atau dengan rezimnya, dan dua juga ada manuver-manuver misalnya menunda pemilu dan memperpanjang pemerintahan sekarang ini untuk 2 tahun lagi. Tapi itulah riak-riak dan realitas politik yang kita lihat ada persamaan antara manuver politik dari berbagai pimpinan partai politik di Indonesia dengan apa yang sekarang sedang berlangsung di RRC menjelang Kongres Partai Komunis Cina pada tanggal 16 Oktober nanti. Di sisi lain, masalah konflik Laut Cina Selatan antara RRC dan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya itu sering kali timbul pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang merupakan ancaman atau tantangan kepada pihak Amerika Serikat yang kelihatannya kurang berkenan pada teman-temannya fraksi militer dari Partai Komunis Cina. Jadi saya melihat bahwa akibat daripada manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping pada tataran geostrategi dalam masalah keinginan dia untuk menguasai Laut Cina Selatan, itu kelihatannya tidak berjalan seiring dengan sikap dari pihak militer. Tentu pihak militer ini kan lewat institusi intelijen strategisnya juga kan punya informasi yang berbeda yang sangat tidak sesuai dengan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping dalam merespons kegiatan Amerika Serikat, baik dengan pengiriman kapal induknya di wilayah Pasifik Timur maupun Laut Cina Selatan. Demikian juga dengan kunjungan Ketua Parlemen Amerika Serikat ke Taiwan beberapa waktu lalu yang telah memperuncing hubungan antara Taiwan dengan Cina di satu sisi dan Cina dengan Amerika Serikat di satu sisi, sehingga saya melihat kecenderungan bahwa ada tekanan-tekanan khusus yang dilakukan oleh faksi militer pada Partai Komunis Cina yang tidak lagi menginginkan Xi Jinping untuk meneruskan kepemimpinannya untuk periode berikut. Nah, perkembangan ini kan tentu harus kita analisa secara
cerdas, harus kita analisa secara teliti, apalagi ada faktor-faktor lain yang nantinya berkaitan dengan hubungan antara China dengan beberapa negara dalam kelompok G20 yang nantinya akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Bali pada akhir November nanti, dan proses konferensi tingkat menterinya sedang berlangsung sekarang ini sampai dengan bulan November nanti. Perlu kita respon secara baik sehingga kita bisa melihat apakah ada perkembangan-perkembangan baru atau harus ada perubahan-perubahan tertentu dalam menata hubungan kita dengan Cina, baik dari aspek politiknya, aspek ekonominya, mungkin juga pada aspek militernya. Nah, ini faktor-faktor yang saya kira barangkali harus kita amati secara cerdas sehingga ke depan pemerintah dan negara kita ini tidak terperosok hanya menjadi alat dari satu kekuatan global yang sekarang sedang menggejala. China juga kepingin menjadi satu kekuatan dunia yang besar untuk menyaingi Amerika Serikat. Amerika Serikat di satu sisi juga terus berusaha untuk mempertahankan dirinya sebagai kekuatan besar selama ini. Begitu pula dengan perkembangan antara Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina, namun di satu sisi sebenarnya perang antara Rusia dengan Ukraina ini sebenarnya juga kan merupakan respons yang sangat strategis dari Rusia terhadap negara-negara yang tergabung dalam NATO, baik secara ekonomi maupun secara militer. Nah, faktor-faktor ini yang harus kita analisa secara baik sehingga ke depan Indonesia akan tetap menjadi negara yang betul-betul berjuang untuk kepentingan nasionalnya, berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Jangan sampai ada orang-orang yang meneriakan dirinya saya Pancasila, NKRI harga mati, tapi mereka tidak bekerja untuk Republik ini, mereka bekerja untuk kepentingan kekuatan asing yang gejala-gejalanya itu sangat kelihatan. Oke Pak, terima kasih atas pendapat.